Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung anak Seli dan Saleha dalam pembahasan dan tanya jawab dalam muatan SPDP tema 1 dan tema 2. Alhamdulillah kali ini kita dipertemukan ya. Kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Monggo kita pelajari bersama dengan adanya beberapa patung. Ini ada maestro patung, ada patung yang tertinggi dan terbesar di daerah mana dan di negara mana, dan penciptanya itu siapa saja. Dan patung itu ada yang menjadi ikonnya negaranya. Oke, sekarang yang kita bahas pertama adalah patung Spring Temple Buddha terletak di negara Henan, Cina. Di mana Henan? Di mana? Henan, Cina. Patung Spring Temple Buddha terletak di negara Henan, Cina. Yang kedua adalah patung tertinggi yang terkenal yang menjadi ikon Bali yang berlokasi di Bukit Unggasan Jimbaran dinamakan patung Garuda Wisnu yang terbuat dari tembaga. Yang bisa diprediksi ini menjadi awet itu sampai 100 tahun. Itu diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Inyoman Nuwarta. Sekarang lanjut. Patung yang menjulang tinggi. Seperti ada mahkotanya di kepalanya dan tangannya yang mengacung tinggi ke atas, ya, yang berada di negara Amerika Serikat. Itu disebut patung apa? Disebut patung Liberty. Sekarang kita lanjut. Di sini ada gambar candi. Seni pahat umumnya berupa hiasan-hiasan pada dinding apa? Pada dinding candi. Nah, seni pahat itu adalah biasanya ada di dinding-dinding candi. Dan candi itu terbuat dari apa? Dari batu. Seni pahat dan seni patung banyak dipengaruhi oleh apa sih? Banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha. Sekarang lanjut ke patung Garuda Kencana. Bahannya terbuat dari apa sih? Yang itu tadi sudah disebutkan ya. Dari apa? Tembaga. Yang proses pembuatannya melibatkan 120 seniman. Wow, begitu banyaknya. Tetapi semuanya sukses untuk bisa menjadikan ikon patung di Bali. Sekarang kita menuju ke suku Asmat, Papua. Nah, di sini ada patung yang berdiri sendiri di sini. Patung dari samping dengan menonjolkan mulutnya dan hidungnya itu. Patung suku Asmat Papua yang menonjolkan keunikan seni ukirnya yang mempunyai ciri khas menggambarkan wajah nenek moyang yang terbuat dari apa ini? Terbuat dari apa? Dari kayu. Nah, di sini suku Asmat ini telah dikenal oleh dunia dengan keterampilan uniknya ini. Coba lihat kita. Di sini ada yang mengukir, menatah atau mengukir patungnya yang terbuat dari kayu dengan asiknya dia. Ya tak? Oke. Sekarang coba kalian tebak. Sekarang orang yang membuat patung itu disebut apa sih? Disebut pematung. Sekarang ganti ke proses pembuatan patung dari bahan lunak. Kalau patung yang terbuat dari bahan kayu berarti itu dari bahan keras. Sekarang proses pembuatan patung yang terbuat dari bahan lunak yaitu terbuat dari tanah liat.
Proses pembuatan patung dengan memijit, mengurangi dan menambah bahan lunak dengan menggunakan sudip atau meja putar sehingga membentuk seperti yang diinginkan. Dinamakan teknik apa ya ini? Menggunakan teknik apa? Butsir. Ya, berarti menggunakan teknik busir. Teknik busir ini tidak hanya di apa namanya? Dibuat dengan menggunakan meja putar saja. Ini di sini ada di sebelah kanan itu menggunakan meja putar. Meja putar dengan diputar dengan menggunakan ada apa namanya kayu untuk memutar dan ini dibentuk dengan tangan. Dengan tangan tanah liat ini diberikan apa namanya air sedikit-sedikit menjadi halus seperti ini. Untuk yang di sebelah kiri ini adalah dengan menggunakan sudip, yaitu dicungkel dengan menggunakan sudip. Lah, ini untuk benda-benda ini dinamakan gerabah. Gerabah ini paling bagus, paling handal itu diproduksi di daerah atau di desa Kasongan, Yogyakarta. Dan jangan lupa loh, Bojonegoro juga ada di Desa Rendeng, Kecamatan Malo. Nah, ini juga memproduksi gerabah-gerabah seperti wajan, seperti cobek, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa maestro Indonesia, maestro patung Indonesia, yaitu maestro-maestro yang hebat yang membuat atau menciptakan patung-patung. Sekarang yang pertama adalah Dolorosa Sinaga yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu pembuat patung 3 dimensi yang menggunakan bahannya apa? Perunggu. Dengan karyanya yang menggugah hati nurani, yaitu masalah krisis, keimanan, solidaritas, dan perjuangan perempuan. Nah, di sini ada gambarnya yaitu perempuan bergandeng tangan dengan mengepalkan tangannya ke atas, yaitu dengan semangatnya. Perempuan-perempuan itu dengan Dolorosa Sinaga itu membuat patung itu karena membentuk perempuan yang berdiri sejajar saling berpegangan tangan. Ya, sejajar dengan siapapun. Jadi tidak boleh perempuan itu tidak dihargai. Harus dihargai dan dia itu memiliki sejajar, berdiri sejajar dan berdiri saling berpegangan tangan. Oke, sekarang Edi Sunarso, pematung berasal dari Yogyakarta. Masya Allah, mengikuti lomba sayembara di London tahun 1953 di London, Inggris. Di London dan Inggris, seni patung sedunia ini terbuat dari perunggu, mendapatkan juara 2. Mendapatkan juara 2. Dan perlu kalian ketahui juga, dengan Edi Sunarso ini pembuat patung pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Halo anak soleh dan soleha. Kita sekarang sudah sampai ke tema 2, yaitu tentang materi seni tari. Oke, seni tari itu yang berasal dari daerah itu bermacam-macam. Ada seni tari menjadi ikonnya, ada juga seni tari menjadikan budayanya juga ada. Lah, tari yang ada di samping kanan ini adalah tari apa sih? Dengan membawa apa ini? Nah, tari di samping kanan ini adalah tari piring, membawa dengan propertinya adalah piring, gitu. Berasal dari daerah mana sih untuk tari piring? Yaitu berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang menggunakan pola lantai lingkaran
kecil, dan lingkaran besar. Dan banyak sekali menggunakan pola lantainya, tidak hanya sekedar, lingkaran kecil dan lingkaran besar. Menggunakan diagonal, horizontal, vertikal, dengan bermacam-macam. Tari ini menggunakan berbagai macam, pola lantai. Tetapi yang difokuskan adalah membuat lingkaran kecil dan lingkaran besar. Sekarang tari baris gede, yang di atas ini ada gambarnya ya. Tari baris gede yang berasal dari mana? Dari Bali. Menggunakan pola lantai apa di sini? Menggunakan pola lantai vertikal dan horizontal. Tari baris gede adalah ditarikan lebih dari 2 personil. Tari ini tergolong tari apa? Yaitu tari kelompok. Tari kelompok. Berarti yang menggunakan pola lantai itu adalah tari kelompok karena personilnya atau penarinya itu lebih dari 2 personil. Sekarang kita tanya, ayo, pencipta gerak tari itu disebut apa sih? Yaitu apa? Koreografer. Oke. Sekarang coba kita lihat di bawah. Di sini ada tari Sonda Oni yang menggunakan pola lantai vertikal. Itu berasal dari mana? Dari Sulawesi Utara. Oke. Tari Sonda Oni yang menggunakan pola lantai vertikal berasal dari mana? Sulawesi Utara. Mantap, sekarang kita lanjut. Tari Gandrung yang merupakan tarian ikonnya kota mana? Kota Banyuwangi. Yang dilakukan secara berpasangan laki-laki dan perempuan. Dengan kelincahannya, dengan kelembutannya, dengan pakaiannya yang indah gemerlapan, kita akan melihat lagi tarian-tarian yang ada di sini. Oke? Yaitu penampilan tari gambar di atas ini. Ini membentuk tari apa ya? Membentuk maksudnya pola lantai apa ya? Menggunakan pola lantai apa? Lengkung. Sekarang kita beralih ke tari serimpi. Tari serimpi ini berasal dari mana? Dari Surakarta dan Yogyakarta. Tari serimpi ini menggunakan pola lantai zigzag. Nah, tari serimpi ini adalah dimainkan dengan wanita yang menggambarkan kelemah lembutan dan kesopanannya. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa tari ini memiliki cerita tentang 2 putri Arab yang bertarung merebutkan pangeran dari Arab. Wow, siapa ya yang menang? Oke, kita lanjut. Di sini adalah tari sekapur sirih. Tari sekapur sirih ini menggunakan pola lantai apa ya? Pola lantai apa? Diagonal. Nah, dengan cantik-cantikan ini, penari ini berasal dari mana ya? Kalau tari sekapur sirih ini dari Jambi. Waduh, sudah banyak yang kita bahas ya tentang patung dan tari tadi. Nah, kita lanjut di sini adalah apa? Garis yang dilalui oleh para penari saat melakukan gemulai gerakannya, tarinya dengan keindahannya disebut apa itu? Disebut apa? Pola lantai. Terus sekarang di sini di sebelah kiri ini ada gambar. Ada gambar titik-titik. Ini berarti titik-titik itu apa? Ini adalah personil-personilnya atau penari-penarinya yang membentuk seperti itu. Berarti gambar di samping termasuk pola lantai jenis apa ya? Jenis lengkung atau setengah lingkaran.
Coba tebak lagi sekarang. Gambar di samping ini termasuk pola lantai apa ya yang berjajar-jajar lurus ke samping kanan dan ke samping kiri itu disebut pola rampai? Pola lantai apa? Pola lantai horizontal. Sekarang coba ya untuk kalian itu untuk diagonal, untuk vertikal. Kalau vertikal itu ke apa ya? Berarti vertikal itu berbaris dari arah depan ke belakang itu vertikal. Kalau diagonal itu adalah menyamping, bukan menyamping, memojok atau miring. Itu dinamakan diagonal. Kalau lurus dari samping ke kanan ke kiri berarti horizontal. Semuanya sudah tahu kan? Oke, sekarang kita lagi ke pola garis lurus. Itu memiliki kesan apa ya? Yaitu memiliki kesan kesederhanaan dan kekuatan atau tegas. Pola garis lurus memiliki apa? Kesan kesederhanaan dan kekuatan atau tegas. Oke, sekarang lanjut. Pola garis lengkung memberikan kesan apa ya? Pola garis lengkung itu? Pola garis lengkung memberikan kesan yaitu kelembutan, lemah, lembut, dan menenangkan. Itu adalah pola garis lengkung memberikan kesan kelembutan atau lemah, lembut, atau menenangkan. Oke, anak Sri dan Soleha, yang terakhir adalah dilihat ini adalah ada gambar penari. Halo, ini penari apa yang di atas ini ya? Dengan mukanya yang putih, dengan riasan-riasan yang sangat mempesona, dengan kostumnya juga sangat mempesona. Oke, di sini adalah tari Tengul tradisional sebagai ikon budaya Bojonegoro yang menyapa dunia dengan penampilan 2019 penari yang terinspirasi wayang Tengul dengan menggunakan gerakan dan ekspresi kostumnya menyerupai wayang Tengul. Dan di sini adalah mendapatkan atau mendapat rekor muri 15 Juli 2019. Lah, untuk rekor muri ini itu penampilan yang ada di Istana Negara dan di Jembatan Sosrodilogo Bojonegoro, yaitu jembatan yang terbentang di atas Bengawan Solo, penghubung Bojonegoro dengan wilayah Truco. Sangat hebatnya ya penari-penari sejumlah itu dengan berbagai macam pola lantai dan ada riasannya yang berbeda-beda, tetapi menunjukkan tetap dalam satu kekompakan. Oke, anak Sari dan Seleha, untuk yang terakhir ini yaitu dari tangan tari Tengul mengakhiri perjumpaan kita. Semoga dengan adanya tanya jawab itu tadi kita akan mendapat manfaatnya dan kita ada gunanya. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi di dalam materi yang berbeda atau tema 3 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.